Apa sih yang menyebabkan sebuah karya kita bisa ditolak karena alasan compression artifacts? Saya tahu teman-teman pasti banyak sekali punya penolakan jenis ini, cuman ini adalah kehidupan sebagai kita kontributor, jadi mau nggak mau harus dihadapin. Jadi stay tune di video ini, saya akan share tentang compression artifacts. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi seperti tadi saya bilang, bahwa hari ini saya akan share sedikit informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, namanya adalah compression artifacts. Jadi, saya pernah membuat sebuah kaos namanya Noise Artifacts. Itu adalah sebuah pengakuan diri bahwa memang yang namanya Shutterstock itu momoknya ya noise, focus, artifacts, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak sekali penolakan. Cuman, ketika teman-teman sudah terus-terusan berkarya, nanti biasanya akan mulai masuk nih, bahwa saya ini kepengen nih ngedit foto dengan Lightroom, dengan Photoshop. Begitu sudah diedit, bagus-bagus, tampilan komputernya keren, tampilan handphonenya keren, ternyata begitu di-upload, disubmit ke Shutterstock, rejected, artinya ditolak karena alasan compression artifacts. Nah, compression artifacts itu apa sih? Di dalam dunia fotografi yang namanya compression artifacts itu adalah dropnya sebuah megapiksel atau sebuah kualitas foto, sebuah resolusi, sehingga kalau nanti di zoom itu bentuknya adalah kotak-kotak. Awalnya apakah kotak-kotak ini ada gitu? Awalnya bisa ada, bisa tidak. Kalau ada berarti memang resolusi kameranya jelek. Kalau resolusi kameranya jelek, maka saran saya adalah menginvestasikan uang teman-teman untuk membeli sebuah handphone yang lebih baik, atau kemudian sebuah mirrorless second sederhana, atau kamera DSLR, atau kamera full frame, dan sebagainya. Cuman dari situ mungkin tidak sebagian dari teman-teman mampu membeli itu karena peralatan elektronik itu kan cukup mahal. Tapi apakah tetap bisa berkarya dengan handphone? Bisa. Nah, dari mana compression artifacts itu berasal? Compression artifacts itu berasal, satu, seperti tadi saya sudah bilang, dari kualitas sensornya. Kalau sensornya kecil, artinya ketika sensornya sensor handphone atau resolusinya diturunkan, atau kemudian teman-teman sengaja nge-crop foto di handphone, biasanya resolusinya drop. Lalu yang kedua, teman-teman ngeditnya terlalu berlebihan. Nah, bagian editing apa aja yang biasanya menyebabkan sebuah foto menjadi ditolak karena compression artifacts, yaitu adalah dehaze, kontras, dan biasanya ada clarity atau tekstur. Jadi itu sebenarnya fitur-fitur itu sangat bermanfaat untuk membuat foto kita atau karya kita outstanding. Karena jadi terkesan, apa ya, kalau rasa copy itu bold, jadi gambarnya itu kuat, resolusinya keren, tajam gitu. Tapi ternyata ketika itu di zoom, foto teman-teman menurut si robot artificial intelligence yang mendeteksi karya kita itu resolusinya drop, sehingga karya kita tuh nanti kalau misalnya nih ya, misalnya nih kulit tangan, ini begitu di zoom dia nggak lurus, tapi dia kotak-kotak gitu, terus kemudian biasanya ada garis birunya. Nah, itulah compression artifacts. Kemudian solusinya apa ketika kita mau menghindari yang namanya penolakan karena compression artifacts? Sederhana teman-teman, yang pertama adalah coba lagi. Yang kedua, tadi saya sudah sarankan, kalau teman-teman mampu, kalau teman-teman memang mencintai pekerjaan ini, maka bisa menginvestasikan uang untuk membeli handphone yang lebih baik, atau kamera mirrorless second, atau misalnya DSLR ataupun full frame. Sebenarnya kalau misalnya daripada membeli sebuah handphone baru, kadang-kadang saya justru menyarankan teman-teman untuk membeli sebuah kamera DSLR bekas atau mirrorless bekas ya, kayak yang di bawah 2 juta lah. Itu pilihannya banyak sekali, ada di Tokopedia, di OLX, semuanya banyak. Teman-teman filter aja yang di bawah 2 juta, itu sudah sangat mumpuni untuk bisa berkarya di Shutterstock. Artinya kalau bahasanya orang pinggir jalan nih, itu kan cuman karya receh-recehan gitu. Nah, itu tuh sudah cukup untuk membeli sebuah handphone ataupun kamera yang harganya di bawah 2 juta. Lalu kalau yang berikutnya tipsnya adalah, kalau teman-teman memang tidak ngerti, tidak jago, tidak paham dunia editing sama sekali, saran saya jangan ngedit. Foto aja, cekrek, langsung upload. Karena itu adalah resolusi asli dari handphone kita. Kalau misalnya teman-teman belum mahir ngedit, kok terus kemudian teman-teman ngedit, biasanya teman-teman akan melihat apa yang ditampilan di handphone maupun di visual komputer. Teman-teman kepengen fotonya jadi kelihatan keren, tajam, sharp, and clear seperti yang biasa saya bilang. Tapi proses editing itu atau post-production itu tidak segampang itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum paham sama sekali dengan caranya ngedit, saya sarankan nggak usah diedit. Laku nggak fotonya? Laku. Foto saya juga banyak yang tidak diedit kemudian laku.
Tapi kalau teman-teman mau ngedit, saran saya, ini saran pribadi saya ya, optimasikan saja kalau misalnya di Lightroom. Ini nun sewu karena saya menggunakan Lightroom. Teman-teman bisa mengadjust atau mengatur bagian exposure, kemudian highlight dan shadow, selesai. Jadi exposure, highlight, dan shadow, itu sudah selesai. Tapi ketika teman-teman bermain di ranah kontras, bermain di ranah saturasi, kemudian ada dehaze, clarity, tekstur, kalau belum mahir, belum lancar proses editingnya, nanti biasanya fotonya ditolak. Sekali lagi saya menghimbau teman-teman bahwa yang namanya penolakan itu adalah hal biasa di dalam dunia microstock. Intinya bahwa kenapa karya kita ditolak? Karena Shutterstock khawatir kita akan merugikan orang lain. Intinya cuma itu. Kalau misalnya foto kita ditolak, terus foto kita terpaksa dalam tanda kutip dijual, nanti si pembelinya yang kecewa. Ketika pembeli kecewa, dia tidak akan membeli lagi ke kita, dia tidak juga akan membeli lagi ke Shutterstock. Jadi ini adalah proses berkarya jangka panjang. Saya berharap teman-teman kalau suka ya silahkan, kalau nggak suka teman-teman nggak usah nyoba-nyoba gitu. Jadi karena ini juga belum tentu berhasil di masing-masing kita. Makanya kenapa saya sharing di dunia ini, karena saya adalah fotografer. Sekali lagi, saya adalah orang yang mendapatkan uang benar-benar dari pekerjaan memotret. Artinya, saya akan meretelin tuh. Saya akan describe satu persatu sub-subnya apa ya. Kalau dunia fotografi mungkin ada motret kawinan, ada motret portrait, ada motret apalagi terus sampai sekarang saya menekuni dunia microstock fotografi ini. Nah, saya sudah tulis di buku jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock yang link downloadnya juga ada di bawah. Kalau teman-teman kepengen belajar lebih detail, kepengen belajar lebih komprehensif, itu artinya nggak perlu buka sana-sini, pokoknya baca aja satu buku, satu platform tentang dunia Shutterstock, semuanya e-booknya ada di bawah. Ada kupon diskon, ada voucher code, jadi silahkan dipakai. Itu dari platform yang saya pergunakan, memang dia mengeluarkan voucher diskon. Silahkan dipakai voucher diskonnya. Kita membuat sebuah karya yang sekarang, hari ini, mungkin tidak berarti apapun. Tapi suatu saat, ini akan menghasilkan uang secara pasif buat kita. Kalau teman-teman percaya. Kalau nggak percaya, sekali lagi, nggak apa-apa. Karena ini adalah pekerjaan saya sebagai fotografer, dan saya sudah melakukan ini selama 12 tahun. Karena begini, ketika saya memotret tahun 2010, saya memotret di Mogiri. Ternyata fotonya masih laku sampai tahun 2021. Fotonya adalah foto ibu petani seperti di samping ini. Kemudian saya memotret juga sebuah bangunan fenomenal di Singapura namanya Esplanade. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Itu di tahun 2012 ketika saya ngajak orang tua saya dan adik-adik saya, anak-anak saya untuk liburan. 2012 dan sampai hari ini 2021 ini fotonya masih ke-download. Nah, dengan cara seperti itu saya melihat sebuah proyeksi masa depan bahwa karya semacam ini bisa menjadi sebuah tabungan. Buat siapa? Buat saya, buat teman-teman semua yang percaya bahwa digital asset dalam ranah ini adalah foto dan footage, itu bisa menjadi tabungan untuk masa depan yang membuat kita bisa mendapatkan passive income. Jadi begitu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat tentang compression artifacts. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan luangkan waktu untuk membalas. Kalau misalnya belum sempat dibalas, mohon maaf, saya tetap, karena saya masih motret ya, saya setiap hari masih motret daily, jadi ada pekerjaan yang memang harus saya kerjakan di ranah bisnis saya sebagai seorang fotografer. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya akan share tentang dunia fotografi hampir setiap hari jam 5 pagi. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video berikutnya.